Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Destiriana, NPM 1917051044 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan isi dari jurnal internasional, yaitu jurnal yang telah saya cari sebelumnya, jurnal mengenai pemrosesan data terdistribusi. Yaitu di sini judul jurnal yang saya cari yaitu GES Editorial Distributed Data Processing in Industrial Application. Nah, pada jurnal ini merupakan jurnal tahun 2015. Isi dari jurnal ini yaitu jurnal ini membahas mengenai editorial tamu pemrosesan data terdistribusi di industri aplikasi. Nah, pada jurnal ini membahas mengenai teknologi IT baru yang memungkinkan pembuatan solusi untuk pemrosesan data terdistribusi dengan komunikasi yang konsisten dan multi-service dan tersebar aplikasi sistem yang beroperasi dalam lingkup multifungsi. Nah, pada aplikasi industri menjadi semakin terdistribusi karena di sini kecerdasan yang ditanamkan ini dalam lebih kecil dan perangkat yang lebih kecil yang terhubung melalui berbagai jenis komputer dan jaringan komunikasi, sehingga ini memungkinkan pengembangan infrastruktur pengolahan serta informasi dan teknologi interkoneksi, sehingga sistem menjadi lebih sederhana dan menjadi lebih pintar, baik dari sudut pandang pengguna, pengembang dalam melihatnya. Nah, mereka dapat menangani lebih banyak data yang dengan cara yang lebih canggih, dan mereka mampu memberikan fungsionalitas dan layanan yang bahkan tidak terpikirkan 10 tahun yang lalu. Nah, karakteristik duniawi pengolahan data dalam aplikasi terdistribusi dapat diperoleh karena lebih sesuai dengan yang diminta. Nah, sehingga ini mereka bisa dibuat dengan alat, metode, dan standar yang memberikan dukungan yang lebih baik dalam domain pemodelan, simulasi, validasi, dan aspek lain dari perancangan, pengujian, dan komisioning. Nah, pengambilan dalam pertimbangan dekade terakhir, dapat diklaim bahwa meningkatkan penggunaan infrastruktur sistem berdasarkan tersebar aplikasi adalah tren konstan. Nah, dengan demikian, perspektif lebih lanjut dari pemrosesan terdistribusi di sistem industri ini menjanjikan. Serta seperti biasa, uang muka masuk pemrosesan data terdistribusi akan didorong oleh persyaratan dipaksakan oleh kualitas produk, efisiensi, berkelanjutan, fleksibilitas, dan teknologi industri baru. Nah, tahap saat ini dari penelitian dalam domain tersebut berada di ambang terobosan lain. Nah, pendekatan lama yang masih banyak digunakan mencapai tahap dewasa. Banyak solusi yang ada didasarkan pada teknologi ditemukan pada 1990-an dan sebelumnya. Misalkan, baru-baru ini dilaporkan statistik menunjukkan bahwa sistem bernilai lebih dari 50 miliar dolar di seluruh dunia berusia lebih dari 20 tahun. Nah, pada kasus ini juga mendorong pengembangan TI baru yang berkelanjutan teknologi dan terlepas dari kelemahan alami dalam otomatisasi. Mereka memperkenalkan ke solusi baru aplikasi, apalagi ada dorongan kuat dalam industri untuk merancang, membuat, dan menganalisis sistem dengan cara benar-benar baru. Nah, saat ini sebagian besar sistem otomatis dirancang berdasarkan arsitektur terdistribusi. Nah, sedang memproses informasi yang berasal dari industri tertentu, informasi dikodekan sebagai sekumpulan data dalam bentuk variabel aplikasi dialokasikan dalam memori constraint perangkat. Nah, sebagian data yang diperlukan aplikasi untuk memastikan kolaborasi yang tepat. Selanjutnya, paradigma yang disajikan secara singkat ini mewakili model yang khas dari sistem otomasi yang dirancang dan digunakan sebagai terpisah sebagian dari struktur TI pabrik. Model ini dikenal sebagai model piramida, di mana sistem lantai toko berada di bawah dan
Ada banyak masalah yang terkait dengan model seperti itu. Dalam prospek masalah pengiriman data input-output secara real time ke unit pemrosesan yang relevan, misalkan mengontrol logika yang dapat diprogram adalah yang paling sering dipertimbangkan. Data bersifat lokal diproses oleh sumber daya node system, tetapi aplikasinya berkomunikasi untuk saling bertukar data dan saling berbagi, sinkronkan juga. Nah, selanjutnya banyak perusahaan mencari metode mendesain ulang sistem dalam waktu singkat dan cara untuk memberikan yang efektif hidup berdampingan dengan kolaborasi. Nah, ada banyak proyek ilmiah dan komersial yang dirilis di area ini. Contohnya adalah proyek UA, yaitu TIC untuk pabrik of the future, seperti proyek lain yang mengacu pada topik dengan konsumsi energi sebagai tujuan. Nah, selanjutnya pengolahan data. Selanjutnya ada IEC, adalah platform potensial untuk menciptakan banyak hal menarik, alat teknologi komunikasi industri terdistribusi pengolahan data. Nah, pemodelan aliran data dan sistem integrasi paradigma baru dapat berguna untuk meningkatkan fleksibilitas dan struktur dan lingkungan fungsional terkompresasi dan sistem kendali penjaringan yang digunakan dalam produksi modern. Nah, selanjutnya, ide yang populer terkait yang tadi, untuk yang pertama itu ada Internet of Things, dan yang kedua ada komputasi awan, digunakan bersama dengan virtualisasi. Nah, untuk perkiraan bidang kemajuan teknologi dalam domain terdistribusi pengolahan data dalam aplikasi industri, komunikasi, sarana jaringan yang tersedia termasuk dikenal dan infrastruktur pabrik yang ditentukan serta tidak diketahui dan tidak ditentukan internet publik untuk mencapai temporer yang diminta karakteristik paduan yang digelisahkan. Nah, itu tadi sekilas mengenai isi jurnal ini. Nah, untuk hasil yang dicapai adalah dibuktikan dengan simulasi dalam kerangka Omnet++. Seperti itu tadi secara singkat isi dari jurnal ini. Ini merupakan referensinya. Ini merupakan dari IEE, dan ini ada itu tadi yang bisa saya jelaskan secara singkat mengenai isi dari jurnal Gas Editorial Distributed Data Processing Industrial Application ini. Cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata dan salah ucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.